kemuliaan 10 awal di bulan Dzulhijjah, bahwa ada hari-hari yang amal baik di situ akan dilipat gandakan oleh Allah. Ada hari-hari yang Allah pilih untuk hamba-hamba yang giat. Siapapun yang berjuang di dalamnya, maka ia akan diberi oleh Allah kebaikan yang sangat-sangat banyak. Hari-hari tersebut adalah 10 awal Dzulhijjah. 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 dan 10 Dzulhijjah. Ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un la yada'uhunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyura wal 'ashru wa thalathatu ayyamin min kulli syahrin wa rak'ataini qabla al-ghada. Asyura, Nabi Muhammad tidak meninggalkan Asyura. Asyura nanti di bulan Muharram, tanggal 10 Muharram, yang dihimbau untuk diikuti dengan 9-nya namanya Tasu'a, dan diikuti dengan hari ke-11-nya agar kita berbeda dengan orang Yahudi. Itu nanti insyaallah pembahasannya. Yang kedua adalah al-ashru. Ashru di sini maksudnya adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Di situ disunat sampai tanggal 10. Ini adalah hari mulia. Al-ashru itu seperti itu. Kemudian dalam riwayat lain, itu riwayat Imam An-Nasa'i dan juga riwayat Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Riwayat Imam Abu Daud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu. Nabi Muhammad puasa 9 Dzulhijjah. Puasa 9 hari Dzulhijjah. Wa yaumu Asyura, dan puasa wa yaumu Asyura, dan puasa di 10 bulan Muharram. Di 10 hari ke-10 bulan Muharram. Wa thalathata ayyamin li kulli syahrin. Itu wal Itsnain wal Khamis. Jadi Nabi puasa 3 hari setiap bulan di antaranya. Itu biasanya diambil hari putih 13, 14, 15. Tidak pernah tinggalkan oleh Nabi. Kemudian Senin dan Kamis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ini jadi amalan di situ adalah bisa kita melaksanakan amalan puasa. Akan tapi ternyata bukan amalan puasa saja. Hadis sahih. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal 'amalu fi ayyamin." Tidak ada amal baik yang dilakukan di dalam hari-hari yang kau lewati atau yang akan kau lewati, afdalu minha, tidak ada yang lebih bagus, min hadhihi, melebihi daripada orang berbuat baik di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Sahabat Nabi bertanya, qalu walal jihad fi sabilillah. Termasuk jihad fi sabilillah enggak bisa melampaui keutamaannya melakukan amal baik di bulan 10 Dzulhijjah ini, Rasulullah. Ya walal jihad illa rajulun khatar yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'in walam yarji bi syai'in, kecuali seseorang. Jadi jihad pun tidak bisa mengalahkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan seorang hamba di 10 awal Dzulhijjah ini, kecuali orang yang keluar. Yukhatiru itu adalah orang yang kalau dalam dunia bisnis spekulasi, pokoknya saya keluar dengan jiwaku dan hartaku sampai enggak kembali, makanya mati syahid. Dianya mati syahid, hartanya juga hilang untuk berperang. Itu baru bisa menyamai. Artinya begitu besarnya, begitu mulianya 10 awal Dzulhijjah. Dalam hadis Nabi juga disebutkan bahwasanya, "Ma min 'amilin azka." Tidak ada amal yang lebih mulia, lebih bersih, wala a'dhamu ajran, lebih agung pahalanya, min khairin, daripada kebaikan ta'malhu yang kau lakukan fi asril adha, di 10 Dzulhijjah. Itulah adha itu. Qila wal jihad, termasuk jihad. Jihad tidak bisa mengalahkan illa rajulun
Kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bi syai', kecuali orang yang keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali dengan apapun. Jadi dikatakan oleh Nabi bahwasanya tidak ada kebaikan yang lebih agung untuk kau lakukan melebihi daripada kebaikan yang kau lakukan di bulan Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah. Kebaikan apa? Apa saja. Ada puasa, iya. Ada sedekah, iya. Ada kebaikan. Intinya, mari kita persiapkan untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan di 10 Dzulhijjah. Ada riwayat lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin afdhalu indallahi min ayyami 'ashri Dzulhijjah." Tidak ada hari yang lebih bagus menurut Allah melebihi daripada 10 Dzulhijjah. Ada yang bertanya bagaimana Lailatul Qadar? Ada keutamaan lain di situ. Kita berbicara tentang hari-hari secara umum, Lailatul Qadar berbicara tentang malam-malam secara khusus. Ini ada perbedaan di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr." Itu ternyata bicara tentang 10 ini, 10 Dzulhijjah ini. Wal fajri wa layalin 'ashr, demi fajar. Wa layalin 'ashr, Allah bersumpah demi malam-malam 10. Maksudnya demi hari-hari mulia, malam-malam mulia. Ashr itu apa? 10 Dzulhijjah. Wasyaf'i, dan bilangan ganjil yang ada di dalamnya tanggal 10 hari sembelihan. Wal watri, dan hari ganjilnya itu tanggal 9-nya, Arafahnya. Maka nanti kita himbau untuk bisa berpuasa sepanjang 10 Dzulhijjah ini, tapi 10-nya tidak boleh. Tanggal 1 sampai tanggal 9 dihimbau, tapi lebih dihimbau lagi agar berpuasa di hari Arafah bagi orang yang tidak naik haji. Hari Arafahnya tanggal 9. Kemudian setelah itu dihimbau juga untuk bisa bukanya kayaknya di sini nanti. Kita ada buka bersama nanti. Buka bersama Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan bukan melakukan wukuf, tidak wukuf hanya di Arafah adanya. Sayyidina Abdullah bin Abbas di saat beliau tidak berada di Makkah, tidak bisa wukuf, beliau mengumpulkan kerabat dan sahabat-sahabatnya untuk berzikir dan bertasbih di waktu orang pada wukuf di Arafah. Atau sebelum kita berbuka, sesuai dengan tempatnya masing-masing. Di saat sebelum kita berbuka, itu berzikir, membaca tasbih, membaca tahlil sebanyak-banyak dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan itu bukan suatu bid'ah. Kenapa? Sepanjang 10 Dzulhijjah memang digunakan untuk kebaikan, adalah sesuatu yang sangat baik. Termasuk dilakukan oleh para masyayikh yang ada di Tarim, naik ke satu bukit namanya Bukit Aidid. Itu sana pada naik ke sana nanti didatangi para masyayikh dan sebagainya, ada tausiah, ada zikir dan seterusnya. Dan itu adalah sesuatu amalan yang baik dan bukan sesuatu yang bid'ah. Karena apa? Berzikir di bulan itu memang dianjurkan. Kemudian setelah itu berzikir di hari-hari itu sangat dianjurkan. Lebih dari itu adalah apa? Kita akan berbuka bersama. Masya Allah, luar biasa. Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dari Sayyidina Abdullah bin Umar, "Ma min ayyamin a'dhamu 'indallahi wa la habbu ilaihi." Tidak ada hari-hari yang lebih agung menurut Allah, dan tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah. Al-'amalu fihinna, untuk berbuat baik di dalamnya, min hadhil ayyamil 'ashri, melebihi daripada 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Fa aktsiru fihinna at-tahlila wat takbira tasbiha wat tahmida, hendaknya engkau perbanyak di situ adalah dengan at-tahlil, at-takbir wat tahmid, membaca tahlil, takbir wat tahmid. Jadi bertahlil Allahu akbar sampai kapan? Sampai besok khutbah mau didirikan. Makanya termasuk di malam-malamnya pun kita terlepas dari istilah yang disebut oleh para fuqaha dengan takbir muqayyad dan takbir mutlak. Ketahuilah bahwasanya takbir secara umum disunahkan di hari ini dan di malam itu. Makanya ada orang mendiskusikan tentang yang diperkenankan hanya takbir ini saja, mutlak tidak muqayyad, atau muqayyad tidak mutlak. Ini urusan itu bab takbir khusus. Tapi secara umum di hari ini disunahkan kita untuk memperbanyak apa? At-tahlil wa takbir wa tasbih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikatakan oleh para muhadditsin yang lainnya, ini adalah hadis sahih. Baik, ini saja amalan-amalan yang hendaknya kita pacu diri kita untuk bisa melakukannya sekecil apapun, sesedikit apapun.